Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Selasa, tanggal 7 Mei 2024. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35, yang berbunyi, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Dalam bahasa Batak, Om Matahe, haholongi hamuma musumuna. Baik manadinggan jala pasali hamuma, dinasohirim rohamuna di balosna. Belgama upamuna, gabe akka anak ni nansunti bulima hamu, ay basado ibana dinatuis marroha jala dinajahat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah zaman ini ada istilah yang dipergunakan orang muda, yaitu berani tampil beda. Apabila hal ini dipahami secara negatif, tidak sedikit orang bangga melakukan hal-hal yang tidak wajar. Pelanggaran hukum, melanggar nilai-nilai moral dalam masyarakat, sehingga melakukan kejahatan pun menjadi sebuah kebanggaan. Namun bagaimana kita memahami ucapan ini secara positif? Di mana para pengikut Yesus bukan orang yang gampang terbawa arus duniawi. Walau semua orang melakukan hal-hal yang jahat atau tidak baik, namun orang percaya harus tetap berada kehidupan yang benar di mata Tuhan. Walau kebanyakan orang melanggar rambu lalu lintas, tetapi sebagai orang percaya tidak akan melakukannya. Mencintai musuh merupakan suatu ajaran radikal dari Yesus. Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak boleh membenci sesama siapapun itu. Tidak ada alasan untuk para pengikutnya untuk membenci sesama, termasuk yang menganggap musuh atau sebaliknya. Yesus mengajak pengikutnya untuk tidak menempuh jalan balas dendam terhadap mereka yang membenci dan memusuhi. Identitas dari cinta sejatinya bukanlah persoalan perasaan, namun soal keputusan akal budi yang melahirkan sikap dan kehendak. Identitas musuh adalah manusia yang kehilangan nilai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencintai musuh dapat dimengerti sebagai bentuk termurni dari cinta akan sesama. Karena hanya orang yang tidak mencari keuntungan pribadi yang dapat mencintai musuh. Ajaran mencintai musuh dijadikan sebuah keutamaan moral Kristiani. Makna terdalam mencintai musuh dalam ajaran Kristiani adalah mencintai musuh sebagai identitas Kristiani, dan mencintai musuh merupakan sikap ambil bagian dalam cinta Tuhan atau agape, sehingga dapat menghancurkan kejahatan dan memusnahkan permusuhan. Keutamaan mencintai musuh merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Namun tidak berarti keutamaan tersebut mustahil dilakukan. Banyak bukti nyata yang dapat kita temukan sebagai umat Kristiani bahwa ajaran mencintai musuh
benar-benar dihidupi oleh beberapa tokoh Kristiani dan umat beriman yang tangguh. Sejarah mencatat bahwa perjalanan gereja-gereja sebagai umat Allah hampir selalu mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Tidak sedikit para martir kudus gereja yang harus mengorbankan dirinya untuk mempertahankan imannya. Inilah bukti yang paling nyata bahwa keutamaan untuk mengasihi musuh bukan hanya sebatas idealisme Kristiani belaka. Tujuan ajaran mencintai musuh tidak dapat hanya berkisar pada perubahan diri kita, namun sekaligus juga dan terutama perubahan masyarakat. Perubahan demikian merupakan tugas umat Kristiani yang tumbuh dari perintah mencintai musuh. Dengan keutamaan mengasihi musuh, orang-orang Kristen akan menjadi pemutus lingkaran kebencian yang ada di dalam hati manusia. Maka penghayatan keutamaan mencintai musuh adalah cara kita untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman-Mu mengajarkan kami agar kami untuk tidak membenci sesama, bahkan harus mencintai musuh. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.